Kenapa pupuk bersubsidi itu hanya disiapkan untuk tanaman pangan? Ya itu. Ya, apakah singkong racun bukan tanaman pangan? Kan begitu. Ya bahan pangan sebetulnya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini nih duduk habis keliling-keliling tadi nih kan. Keliling dari apa? Cakat ya? Ya, Cakat. Terus ke Candi, ke Cakat Raya, terus lihat oleh-oleh, ada oleh-oleh. Itu oleh-oleh ikan. Terus kita ke sini nih. Kalau di sini sih ada kenangan nih. Kalau di sini ada kenangan yang berbagai kenangan. Kalau kenangan 2019 kan kenangan politik gitu ya. Ya. Tapi kalau kenangan advokasi saya dari 2009 2010 di sini. 2009 2010. Seorang Bopasan pernah berjasa juga untuk mempertahankan bumi Tulang Bawang, hak masyarakat Tulang Bawang, hak wilayah adat atau luar pribadi, hak individu. Waktu kemarin dia pernah membantu turun tangan 3 hal itu perusahaan yang ada di Menggala. Ini kecamatan Menggala ini dulu ya, jangan keluar dulu, yaitu di Him, CLP, dan Lanut Astra ini. Jadi posisi kita itu ingin keliling silaturahmi ke desa-desa. Ya, artinya saya itu lebih pengen melihat kepala desa maupun warga desa, pengen tahu keadaan desa-desa yang ada. Terima kasih atas kunjungan dari Bapak Bopasan, juga rekan-rekan, juga terima kasih setelah melakukan sesuatu yang luar biasa terhadap kampung masyarakat desa. Mungkin untuk lebih jelasnya apa yang ingin disampaikan dari kami masyarakat kampung masyarakat desa pada umumnya akan disampaikan kepada Pak Joni. Pak Joni, saya mau tanya nih Pak. Ya. Kalau di sini masyarakat desa untuk apa namanya mencari mata pencariannya apa itu? Ya mayoritas petani, Pak. Petani apa itu? Petani ubi kayu. Kayu. Singkong. Singkongnya singkong racun apa sih racun? Apalagi untuk tapioka. Iya. Itu store-nya kemana Pak? Store-nya Kirim ke pabrik atau ke lapaknya pabrik. Wah, pabriknya di mana Pak? Pabrik ada di Tulang Bawang Barat yang terdekat. Lampung Raya, Sinar Laut. Oh, Sinar Laut ya? Iya, Nah, Sinar Laut yang Bumi Waras. Hah? Bumi Waras pabrik. BW, oh Sinar Laut BW ya. Iya. Ke Lampung Tengah ya? Lampung Tengah dan Tulang Bawang Barat. Tulang Bawang Barat ya. Iya. Itu dari segi harga atau apa bagaimana? Harga ya fluktuatif Pak. Itu kerugian masyarakat. Stabil aja gitu ya? Iya, naik turun biasa. Kalau barang banyak ya sudah pasti pabrik kan banjir juga. Kalau saat ini tidak stabil. Nggak sesuai harga pupuk ya. Sebenarnya jadi masalah kan karena harga pupuknya itu. Pupuknya itu jalannya. Yang dikeluhi masyarakat. Sekarang kan gini nih, sebagai wakil rakyat di desa Iya. apa namanya? Astra. Desa Astra ya. Iya. Bapak itu melihatnya kan pupuk itu kan ada pupuk subsidi. Iya. Yang diharapkan masyarakat kan pupuk subsidi kan? Iya. Nah, pupuk subsidi itu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Karena memang Jadi belinya pupuk biasa. pupuk biasa non subsidi. Yang non subsidi Non kan subsidi mahal. mahal nggak Iya. tembus dong. Ganti harga nggak naik. Memang harganya beda gitu ya, ganti ya ganti harga. Kalau untuk KCL bisa sekarang 350, sekarang sudah 1.000. Iya. Kalau subsidi berapa? Ya Ponska itu berapa sekarang? 120. Kalau 80 subsidi. 80 itu itu juga dengan kandungannya yang sudah nggak memenuhi untuk tanaman itu sendiri. Sebetulnya pupuk subsidi itu kan lebih tepat untuk tanaman pangan, bukan tanaman perkebunan singkong. Dosis yang dikeluarkan pemerintah Ponska itu kan itu pupuknya NPK Pak. N-nya 15 ya yang dirubah baru dari Sriwijaya. Nah 15 itu nggak cocok untuk singkong.
Nah, jadi sebenarnya pupuk subsidi itu ada nggak untuk singkong? Nggak ada Pak, lebih cocok kepada tanaman pangan. Ya, artinya sekarang kan ada nggak program pemerintah tentang yang disebut-sebut nih, Iya. pupuk subsidi, bersubsidi. Iya. Untuk kebutuhan singkong ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Memang fasilitasnya nggak ada berarti. Emang nggak ada, prioritasnya emang Pangan, ya? pertanian pangan. Padi, Iya, ya. padi, sayur mayur, pokoknya palawija. Palawija. Ya, tanaman perkebunan seperti singkong belum dijadikan prioritas. Padahal di sini Desa Astra berapa hektar luasannya, Pak? 1389 Hektar. Iya, Di satu desa. iya, Besar sekali. iya. Itu Kayaknya di atas semuanya tanah sih, Pak. 90% itu apa, Pak? Iya, petani singkong. Singkong. Iya. 100% atau 90%? 90%. Ya berarti kan sudah harus ada priority, Iya. ya kan? Iya. Mesti digabung antara desa satu dengan desa yang lainnya. Ini saya kira ini yang perlu kita ambil hikmahnya, Iya, betul. kebersamaan bahwa sampai hari ini ternyata bahwa pupuk bersubsidi untuk kebutuhan penanaman singkong itu nggak ada, begitu ya? Iya, nggak ada. nggak ada. Ya, jadi ceritanya udah cerita beli pupuk. Iya. Jatuhnya mau ke pupuk. Kendalanya itu yang utama pupuk. Kalau harga pabrik sebetulnya ya relatif tinggi sih gitu. Cuma tapi begitu jatuh ke harga pupuk yang mahal ya menjerit petani. Biaya produksi Iya. ketemu Pak. Biaya produksi. Tulang bawang ini mayoritas petani singkong Pak. Kabupaten ini. Iya. Nah kira-kira kalau udah seperti ini jalan keluarnya apa, Pak? Ganti ke karet? Ya, Ganti tetap dilakukan Pak. Kalau menipis untungnya atau memang tidak ada untung? Iya, menipis untungnya. Menipis untungnya. Jadi Iya. kalau 1 kilo berapa, Pak? Ya, kalau saat ini berapa? 1000 gram? 100 kan? Kotor. Rekaman berapa itu? Singkong itu kalau sarinji kan salapa, Ya. salapa itu. Di lapak nih masalahnya. Saya juga petani ya lapa. Kalau sarinji singkong jatuhnya cuma 500 perak. Dalam 1 hektar masyarakat itu paling mendapatkan keuntungan 1.500, 1.500. Sekali 500. Iya. Dibagi 8 bulan, bisa ada berapa? Ya. Di mana masyarakat bisa sejahtera itu? Ya. Nah sekarang ini makanya kan ya pemerintah harus memikirkan kalau kayak bantuannya yang tunai itu nggak membantu mendidik masyarakat bodoh. Bagaimana menampilkan masyarakat ini beli dan jual itu seimbang. Sekarang secara pen, apa yang dibeli masyarakat murah dan sekarang kita lihat apa yang dijual masyarakat itu mahal. Ada yang seimbang nggak? Nggak ada. Saya katakan jagung 1 kilo lebih berapa? 50.000. Kalau kita jual berapa? 3.000 perbandingannya, belum pupuk dan lainnya. Jadi antara membeli dan jual itu nggak ada keseimbangan. Bukan hanya bicara masalah singkong, semua tanaman. Semua sebaliknya. Bukan bicara masalah pupuk. Nah, ini semua yang dibutuhkan masyarakat ketika beli mahal. Tapi semua yang dimiliki masyarakat kita jual murah. Nggak ada yang stabilan. Nah, itu kita rinci. Jadi petani ini kalau dihitung harian, sehari itu nggak perlu 3.000 perak untuk singkong. Silakan dihitungnya sebenarnya. Saya petani, kebetulan saya juga di register Pak Dimas selaku koordinator. Mungkin kasusnya awal seperti ini, beliau mendampingi. Nah, jadi di register Pak Dimas itu mayoritas petani singkong. Dihitung ya tadi. Cuman Allah ini memberikan rezeki lain ya. Kalau untuk ketika kesejahteraan sulit untuk saat ini, apalagi sekarang mau naik. Apalagi kaitan BBM, kaitan pupuk, semua mahal. Kopi apa teh Pak? Singkong itu tadi salah Pak beli 1.150, potongan 28, 29. Belum amnya, belum habis, belum kalau timbang korupsi. Aslinya petani jadi korban. Kebetulan saya kan ikut beliau ini keliling dari beberapa desa, sekolahnya sama. Jadi saya kenapa tanya ini Pak Joni? Saya sama Mas Trubus itu di kemana-mana. Mesuji, Bawang, Lampung Tengah, Lampung Utara, gitu. Bahkan kepala desa mana itu Pak Wasis itu namanya itu. Dia punya malah mau suruh tanam itu wijen. Dia siap nampung juga itu tuh. Iya. Kalau wijen itu dia siap nampung itu. Jadi memang kebutuhan kita untuk tali silaturahmi antara desa ke desa ini perlu.
Iya. supaya ada koordinasi tentang harga pasar, tentang harga pupuk, tentang bahkan apa namanya produk apa yang mau kita lebih efektifnya tuh. Iya. Cuman memang kalau pendamping saya jadi saya pakai kan udah lama ya lah, puluhan tahun ya 145 ini. Rata-rata memang mau nggak mau singkong. Iya. Padahal lucunya lagi di sana itu adalah bukan tanaman industri, dilarang nanam singkong. Iya. Nah, ini satu apa namanya dilematis ya. Iya. Sekarang kira-kira Pak Joni, warga ini apa nih jalan keluarnya nih begini? Iya. Akhirnya cuma terima nasib aja begitu. Iya, tetap dilakukan saja. Sebetulnya warga ini untuk spekulasi untuk beralih ke tanaman lain, komoditi pertanian yang lain itu belum berani, Pak. Belum berani. Sebagai kampungnya ya. Iya. Sudah pernah mencoba jagung. Nah, cuman jagung nanti musimnya ada, Pak. Nah, beliau ini kebetulan nanamnya jagung. Kalau udah musimnya untuk yang ideal untuk jagung ya jagung. Cuman jagung kan nggak bisa terus tanam terus nggak bisa, Pak. Tergantung curah hujan. Maka yang paling aman ya singkong, tahan terhadap segala cuaca. Panen 6 bulan sekali. 6 bulan sekali minimal. Jadi begini saudara-saudara sekalian ya. Persoalan ini memang sama, tapi kemudian saya juga merujuk kepada rencana dari Pemprov Lampung yang ingin menurunkan 1% digit tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung. Itu yang disampaikan oleh Bu Nuni selaku Wakil Gubernur, dan saya yakin ya Bang Arinal, Abangda saya juga memiliki niatan yang sama, dan mereka berdua adalah ikon Lampung hari ini yang mudah-mudahan bisa melihat ini, dan tentunya kesulitan masyarakat di sini harus kita dapat mencarikan solusinya gitu kan. Nah, kembali lagi nih Pak Joni, kalau warga di Desa Astra ini ada berapa jiwa? 764 kakak. Dengan Jiwanya luas sekitar tanah 2.000. jiwanya 2.000-an. Dengan luasan tanah 1.300 hektar tadi. Iya. Nah, 1.300 hektar itu tanaman semua. Enggak, iya ada pekarangan. Karena kan kalau 700 kakak kan paling cuma berapa hektar? Ya, pemukiman, paling ya fasilitas kampung, sekolah, dan sebagainya. Ya, jadi kita kan sama-sama tahu ya bahwa hari ini dunia sedang mengalami krisis pangan, ya kan? Nah, pangan pengertian ini adalah tentunya ya kebutuhan sehari-hari kita seperti padi, palawija dan sebagainya, kan begitu. Nah, tetapi sekali lagi bahwa yang menjadi pengamatan itu pangan adalah sebagai akses awal, ya, sebagai efek awal. Tapi yang menjadi dasar itu adalah kembali rencana daripada Pemprov Lampung yang menekan tingkat kemiskinan. Kalau 700 kakak ini dengan luasan areal 1.300 hektar, luar biasa potensi untuk bisa mengangkat ya, bukan hanya 700 kakak yang di sini, tetapi juga lingkungan. Karena apa? Akan terjadi sell and buy begitu besar. Jadi hukum ekonomi itu begitu. Ketika masyarakat itu punya potensi ekonomi yang cukup, maka daya beli mereka akan tinggi. Dari 700 kakak ini nanti datang ke unit 2, pedagang juga akan banyak pembelinya. Itu pedagang di unit 2, misalkan gitu kan. Iya. Nah, masyarakat di sana ada lagi. Kemudian bahan mentah dan sebagainya, masyarakat yang dimanapun juga akan berefek tadi itu. Nah, kembali lagi nih ke Desa Astra di sini nih sekarang. Nggak ada Pak Joni motivasi atau apa inisiatif untuk mencari jalan keluar tentang persoalan ini. Karena apa? Ini kan kita seperti katak dalam tempurung, kan begitu. Terus menerus akan begitu ya, terima apa adanya. Kalau dibilang harga naik tidak, harga ganti iya, gitu. Tapi apa mau dikata? Jadi kalau bahasa di Register 45 itu namanya aksioma. Orang Register 45 juga nggak ngerti itu. Punya kendala, punya solusi sebenarnya, tapi nggak bisa ngejalaninnya, gitu. Nah, sebagai wakil rakyat bagaimana Pak Joni? Wakil warga desa. Ya, itu tadi kan kalau seperti Bapak tanyakan soal pertanian tadi ya, yang di bidang pertanian. Tapi secara umum, Pak, warga di kampung kami ini sedang menghadapi masalah yang paling serius. Apa itu? Legalitas tanah. Nah, kenapa taraf hidup masyarakat ini nggak bisa meningkat berkaitan dengan legalitas tanahnya nih
sebagai hajat hidupnya. Nah ini kalau ini bidang saya Pak. Nah, Ini hukum, masalah hukum. Iya. Bidang saya berarti. permasalahan tanah kita emang sudah berlarut-larut Pak, sudah cukup lama. Kita sudah sampai di PRRI di Komisi 2 dikeluarkan rekomendasi, tapi si pemegang kebijakan ini kan katakanlah baru di kalau di Kementerian Agraria itu kan maksudnya sengketanya selesaikan dulu. Nah ini kebetulan kita ini bersengketa dengan instansi TNI. Nah, itu seperti itulah. Ditambah lagi sebetulnya pemerintahan kampung sebelumnya ini sudah melakukan upaya Pak. Sampai hari ini setelah 2019 kepala kampung kita baru tidak menindaklanjuti upaya yang ada. Terkesan diabaikan, bahkan membuat acara sendiri. Akhirnya nasibnya masyarakatnya seperti ini. Padahal Kementerian Agraria itu sudah menunggu kita Pak, untuk tindak lanjutnya, sudah dijadikan program Kementerian Agraria untuk reforma agraria di sini. Tapi tidak ada tindak lanjut sampai ganti kementerian, menteri agrarianya baru yang notabene juga latar belakangnya berasal dari instansi TNI AU itu sendiri. Kita makin sulit Pak. Udah. Maaf Pak Joni. Kalau desanya sudah definitif, Sudah definitif. diakui Tahun sebagai 75 SK. SK tahun SK 75 kampung, iya. dan sampai sekarang akhirnya di Kabupaten Tulang Bawang diakui sebagai desa. Desa. Itu definitif berarti ya. Definitif. Clear ya. Iya. Clear sudah itu ya Iya. soal itu. Nah kemudian sekarang adalah tentang tanah. Iya. Tanah itu pengertiannya tanah garapan, tanah pertaniannya atau tanah rumah. Seluruhnya wilayah desa. Baik rumah Iya. maupun tanah. Tapi sudah goal satu langkah bahwa desa Astra sudah definitif. Sudah definitif. Sudah goal Iya, namanya Pak. betul. Ya kan? Betul. Sekalipun itu bahwa tahun 75 sudah ada SK-nya, ya sepengetahuan saya luasannya itu dipengaruhi juga ya. Iya. Sehingga luasannya sampai dengan sekarang ini dan sudah goal menjadi satu desa yang definitif itu sudah merupakan kemajuan Pak. Tahun 78. Tahun 78 ya. Saya sudah lupa data-data itu, tetapi sekali lagi, kalaupun ada desa yang definitif, tentang areal menjadi satu perselisihan. Iya. Luasan arealnya tentang masih perselisihan. Betul. Karena memang betul, waktu di masa itu saya juga ikut berjuang walaupun tahun 2009 ya. Iya. Di sini ini, untuk desa definitif belum ada. Iya. Tetapi ada desa definitif, hanya akhirnya memperluas luasan areal. Nah, luasan yang diperluas inilah yang belum diakui oleh pemerintah sebagai tanah yang sah Iya. kepemilikannya. Oleh karena itu, warga desa di sini belum bisa memiliki sertifikat maupun belum memiliki hak terhadap tanah. Karena demikian Pak Joni, sebagai legal konsultan saya menyampaikan di sini bahwa ada tahapan yang maju itu yang terus menerus harus digapai. Jangan pernah berhenti dan jangan pernah pesimis bahwa tanah ini bukan punya kita, Iya. bahwa rumah ini bukan punya kita. Iya. Nah, terus maju, terus terhadap upaya untuk mendefinitifkan terhadap kepemilikan kita, baik itu lewat sertifikat maupun juga lewat girik dan sebagainya ya. Tetapi upaya dan usaha untuk nafkah, untuk pencarian itu harus tetap diperjuangkan. Iya. Artinya bagaimana panen ini tetap baik dan Iya. sebagainya, apa segala macam. Karena apa? Biar bagaimanapun dalam hukum perdata penguasaan fisik yang berpuluh tahun itu sudah menjadi hak. Iya. Gitu loh. Apakah metodenya seperti bagaimana kan gitu kan? Iya. Nah, jadi bukan kita menggarap tanah tak bertuan. Tanah adalah tanah milik para warga desa Astra. Ya. Iya. Tetapi untuk mensahkan Iya. perlu waktu Pak. Betul. Gitu loh. Jadi saya hanya bisa memotivasi untuk kali ini tetap semangat. Tetap kenapa bisa ganti harga begitu Pak ya? Iya. Gitu loh, masalah pupuk. Gitu loh. Kenapa pupuk bersubsidi itu hanya disiapkan untuk tanaman pangan? Ya itu. Ya, apakah singkong racun bukan tanaman pangan? Kan begitu. Ya bahan pangan sebetulnya. Nah, ini jadi perumusan ini kembalikan kita kepada nomenklatur atau klausul atau sebutan. Iya. Nomenklatur itu bahasa tulang bawangnya sebutan lah gitu lah istilahnya gitu kan. Sebutan bahwa singkong atau apapun itu pangan. Pangan itu adalah kebutuhan, ya kan? Apapun hasilnya
tetap menghasilkan daripada ekonomi kita. Iya. Gitu loh. Kalau sandang itu seperti misalkan pakaian atau apa. Ya kalau pangan itu semua yang dimakan itu ya pangan, Pak. Iya. Mau apapun itu. Nah, jadi tuntutan kita bisa mengarah kepada, ya ini sih saya berikan masukan kepada wakil rakyat nih, warga desa gitu loh, Iya. secara hukum, ya yuridis gitu Iya. istilahnya, bahwa kita memulai usaha kita adalah tetap semangat gitu loh kepada Desa Astra ini. Kalau saya dari konsultan RIK, karena ini kan pertanyakan oleh Pak Joni tadi masalah legalitas. Kita jangan sampai seperti kata burung masuk ke dalam pemikiran yang bahwa ini rumah belum ada sertifikat, ini tanah belum ada sertifikat. Tetap itu kita perjuangkan, Pak. Harus kita perjuangkan. Karena langkah Bapak sudah oke. Astra sudah menjadi desa yang definitif, Pak. Pengertiannya apa? Dengan luasan areal yang sebesar ini gitu loh. Klaimnya dulu kita lakukan. Setelah klaimnya itu baru dilihat dulu, Pak, penghidupannya itu normal atau tidak, bisa atau tidak. Bahwa ternyata ada ketahanan hidup di situ. Sumber daya alam manapun di Republik Indonesia ini adalah hak rakyat. Untuk penguasaan, rakyat memberikan kuasa kepada negara atau pemerintah. Negara mengelola melalui perusahaan. Kalau perusahaan, bahwa ternyata yang mengelola adalah warga, maka negara berkewajiban, ya kan, memberikan hak daripada warga itu tadi. Ya, kalau untuk legalitas itu kan rencananya kan kalau dapat sertifikat nih, Pak, itu juga bisa dijadikan salah satu syarat untuk menambah permodalan untuk mengganti usahanya. Ya, betul. Kalau sertifikat aja nggak ada, apa yang mau digantikan untuk berganti pola? Tapi kalau kepemilikan tanah masing-masing sudah jelas ya, berapa hektar. Iya, jadi itu hanya pengakuan aja, Pak. Kita pengakuan selama Iya. ini. Jadi dasar, Pak, bahwa kenapa di dalam dunia politik itu jangan lupakan jas merah, jangan lupakan sejarah, kan begitu. Historical daripada Desa Astra ini, saya memberikan informasi, sebutlah dari 100% cuma 5% informasi dari saya. Iya. Bahwasanya memang tanah ini sebelumnya ada perselisihan. Saya tidak sebut institusinya, tetapi institusi negara Iya. dengan warga. Kan begitu, Pak? Iya. Warga karena ingin hidup, maka dikuasailah tanah ini. Setelah ingin hidup dan dikuasai tanah ini, kemudian dikelola tanah ini. Dalam hal mengelola tanah ini, maka perlu tempat tinggal, dibangunlah rumah. Nah, tapi ketika ini sudah menjadi desa yang definitif, maka perjuangan warga tinggal 50% lagi. Iya. Yaitu tentang keabsahan tadi. Tapi sekali lagi, Pak, anak cucu kita perlu hidup. Maka kita tidak pernah berhenti perjuangan kita hanya sebatas kepada definitif tadi itu. Iya. Ya kan? Tetapi kita harus memperjuangkan bagaimana langkah-langkah apa yang kita kelola, apa yang kita garap ini betul-betul dapat manfaat bagi kemaslahatan. Nah itu, Pak. Ya, karena kalau desa sudah definitif, KTP-nya sudah di sini, ya jauh sama yang di register 45, tempatnya Mas Trubus. KTP-nya nggak ada di situ, orangnya ada di situ, Ya. gitu loh. Ya kan? Lah tapi ya iya, itu dia, rumahnya udah lebih gede dari ini, Pak. Rumah-rumahnya udah gede-gede ini. Saudara-saudara saya yang dari Bali, yang dari Jawa, semuanya rumahnya udah pakai pura-puranya ada. Iya. Kalau yang dari Jawa, apa namanya? Apa sih kalau adat Jawa tuh ininya? Pendoponya ada, lengkap, gitu loh, Pak. Jadi semangatnya yang mereka ambil dari artinya gini, saya punya cita-cita, punya impian bagaimana terjadi jalinan silaturahmi antara masyarakat register, masyarakat manapun gitu kan. Di situ akan terjadi komunikasi, jalan komunikasi, di situ akan ketemu jalan kepentingan. Dan umumnya kepentingannya itu adalah masalah pupuk, kembali lagi. Di sini saya dapat ilmu baru, Pak. Bahwa ternyata singkong racun bukan bagian daripada pangan, sehingga tidak ada pupuk subsidi bagi tanaman singkong. Betul, Pak Joni? Terima kasih, ilmunya dapat satu lagi saya. Jadi saya dapat pelajaran dari keliling ke desa-desa, Pak. Apalagi, Pak, selain Pak Joni, siapa yang mau ngomong, silakan. Tadi Pak, siapa? Pak Iwan. Pak Iwan. Pak Iwan. Apa yang Pak sampaikan? Ayo kita lagi ringan-ringan nih, Pak. Ayo, Pak. Jika memang benar kami memang masih ada kendala terutama di legalitas seperti kayak kami ini kelompok tani lah, kelompok tani ini meminta bantuan atau apapun kami terkendala karena memang legalitas kami. Seperti baru-baru ini kan pemerintah mengeluarkan program sawit sama karet tuh, dari pupuk, bibit,
pembiayaan bongkar sampai segala macam. Nah kita mengambil itu kan untuk menyejahterakan kita kan. Nggak dapat Pak? Nggak bisa karena kami punya sertifikat. Bibit bagus dari Palembang itu 2 tahun bener lah. Hasilnya, waduh ya tahu sekali. Kalau kami tapi baik karet ataupun sawit nggak bisa kami ambil karena belum sertifikat di sini. Itu alasannya memang seperti itu. Jadi kebun-kebun lain memang dapat. Kalau di situ, terus kedua banyak sekali program-program pemerintah ini lepas tangan gitu kan, bahasanya lepas tangan. Kami pernah mendapatkan bantuan seperti program bawang, tapi hanya dikasih bibit dan pupuk, sedangkan biaya untuk itu kembali lagi seperti kata beliau tadi kan, harus ada yang kami modalin. Ini apa yang kami agunkan. Kalau kelompok tani katanya pas dari mulai dari zaman SBY itu kan istilahnya kur itu tetap aja harus ada agunan yang sertifikat gitu loh. Jadi kalau kami ini memang bahasanya kembali ke situ, bukan kami tidak ingin mengganti tanaman gitu. Seperti kata Pak Trubus, kenapa sih kita dapat hasil dari singkong? Nah tapi ini loh Pak Iwan, sekarang ini Pak, apakah tidak pernah pabrik yang menampung produk kita ini menjadi bapak angkat, berupaya memberikan permodalan, menjadi lu setor buat terima, karena kebanyakan yang punya produksi, pembelinya cuma sedikit. Ini kita semua tahu nih, mau kalau udah lebaran, sekolah turun. Kalau nggak kami jual ya harga segitu, ya anak udah minta. Masa iya nggak pakai baju kan? Nggak mungkin kan begitu. Sebaliknya Bang kita. Kalau tempat kita kan banyak yang menawarkan bapak angkat, yang sawit, yang tebu, yang banyak, tapi desanya susah. Definitifnya enggak. Tapi untuk lahan bisa. Tapi kebalik. Kalau kami di sini bukannya kami nggak kreatif. Karena nawarin, bibit ini semua ambil. Sama pupuk subsidi tadi Pak, sekarang yang berhak petani mendapat pupuk subsidi itu kan petani yang punya kartu tani. Lebih diketatkan lagi. Nah untuk dapat kartu tani itu ada banyak syaratnya. Pertama, kelompok taninya harus sudah diregistrasi. Nah, petani tersebut adalah anggota kelompok tani tersebut. Kedua, dengan catatan salah satu petani itu mempunyai lahan dengan batas ketentuan yang diatur, mendapatkan subsidi maksimal 2 hektar. Nah, batasan 2 hektar itu pun dibuktikan dengan sertifikat Pak. Harus dibuktikan dengan Ya sertifikat. itu, makanya gimana kita mau dapat subsidi pupuk pun yang katakanlah nggak pas Tawari. Udah ditawari. Karena kooperasinya legal Pak. Ini kreatif. Buktinya ada. itu. Malah punya guna dia mati tapi nggak punya Kita ada, bukan udah ada. Kelompok tani dari legal. Iya, itu pemilikan. Itu kan dari di asrah itu Buktinya begitu. Iya. Jadi kan seperti yang disampaikan Pak Bobo tadi sebagai lawyer lah ya. Nah di sini kan kami juga ingin macam tuntunan lah atau langkah apa sih yang kami sudah melangkah, cuman kelihatannya kan belum maksimal. Nah maksud kami mungkin berdasarkan pengalaman dari Bang Bob bisa memberikan ke kami arahan langkah apa yang biar mempercepat legalitas itu. Kami memang sudah ya disampaikan sama rekan saya Mas Joni tadi, kami sudah ke RDP, ke DPX, sampai ke SP Pak. sampai ke SP. Tapi kan itu niat kan belum tercapai. Mungkin dengan pengalaman dari Bang Bob mendampingi permasalahan lahan itu mungkin ada ramuan lah yang bisa mempercepat gitu. Ya, jadi begini Pak Bowo dan Pak Iwan yang semuanya juga yang warga desa Astra ya. Hari ini kita bicara di kulit, di antara tataran kulit saja ya. Kita mengetahui dulu. Kalau soal persoalan bapak-bapak ini, kebetulan saya dulu sudah sempat menjiwai. Nah, tapi kan ternyata perjuangan bapak sudah maju selangkah. Desanya sudah definitif ya. Dan itu sebenarnya kunci dari segala-galanya Pak, menurut saya. Menurut saya itu adalah kunci dari segala-galanya. Ya kan? Tentang hak kepemilikan nggak mesti harus sertifikat kok. Ya kan, bisa dengan SKT, bisa dengan girik, bisa dengan ya nanti kan bapak sendiri yang ningkatin sertifikat.
nggak mungkin pemerintah juga ngasih sertifikat. Yang dibagi-bagi sertifikat itu oleh pemerintah bukan sertifikat hak milik, Pak. Ya. Sertifikat hak garap, gitu loh, surat keterangan tanah. Nanti mereka sendiri yang akan mengurus menjadi sertifikat hak milik, ditingkatkan sendiri oleh mereka, gitu loh. Nah, tapi sekali lagi, Bang, saya memerlukan untuk mengkuliti, tidak ditata ruang, untuk mengkuliti sampai mendalam. Tentunya adalah Pak, kita harus menggabungkan terlebih dahulu pengalaman saya dulu, dan kita gabungkan pengalaman bapak-bapak, baik yang sudah ke KSP. KSP itu adalah apa sih, Pak? Kantor staf presiden. Kantor staf presiden, kan gitu Pak, ya kan, udah. Kemudian ke DPR sudah RDP, rapat dengar pendapat, gitu loh. Nah sekarang bagaimana dengan DPR-nya hasilnya nanti, Pak? Kita akan komunikasikan di mana titiknya, di mana jurus apa yang akan kita kembangkan. Jadi saya dimanapun itu berupaya mengadvokasi tidak menggunakan urat, otot, ya kan? Ya Bang Robes ya. Tidak pernah menggunakan sistem kekerasan, ya kan? Ya kalau dikerasi ya kita nggak kalah keras kan gitu ya Mas Rubus ya, ya kan? Kalau wani ya ojo wedi gitu, kalau wedi ojo wani kan gitu. Kalau kita begitu prinsipnya, gitu kan? Nah, tapi kita lebih mengedepankan pemikiran analitis dan langsung ya melakukan tindakan gitu loh. Nah, jadi lain waktu harus diatur waktunya tuh, Bang Robes. Ya, ya kan? Kita ngobrol tentang ini, dan ini yang jauh lebih penting daripada kampanye. Gitu, ya. Karena kan tadi Bapak, yang kami butuhkan kan barang itu sudah ada di sana, sudah ada di meja sana. Cuma Tapi sekali lagi Pak Bowo, Pak Bowo, saya ini hanya mengantarkan Pak, ya kan? Jadi jangan pernah menganggap saya ini adalah malaikat pembantu yang luar biasa, gitu ya. Jadi itu intinya saya itu. Selalu saya bilang ke Mas Rumus dulu dari 45. Dulu juga di sini di Astra juga di CLP juga saya juga pernah menyampaikan. Saya ini hanya mengantarkan, saya ini hanya memberikan gagasan, saya ini memberikan semangat, dan gagasan saya insya Allah itu sangat up to date, gitu loh, masuk gitu loh. Artinya saya juga nggak kecil-kecil banget jaringan gitu loh kan. Nah, tapi kembali lagi, semua itu yang punya niatan, yang punya semangat lebih tinggi 1000 kali lipat dibandingkan saya adalah bapak-bapak sekalian. Sebagai warga desa Astra. Itu Mas Rumus juga begitu sudah. Saya kan cuma sendiri, gimana mungkin bisa menggerakkan ribuan massa dulu, gitu loh. Di pasar unit 2 mau digusur, Mas Rumus saya minta pasukan berapa, Bang? 2000 aja lah, pas banyak gitu kan, berangkat semua, nggak jadi sampai sekarang pasar unit 2 itu berjaya, dagang terus nggak pernah berhenti gitu loh. Nah dulu Mas Rumus mau ditangkap lah, saya mau ditangkap lah, saya mau di apa segala macam. Sampai sekarang Mas Rumus dengan warga yang seluruh di 45 punya hak garap. Ya sampai sekarang nggak ada yang kenal Pak sama saya Pak. Karena udah lain-lain orang yang garap Pak di Regis 45 itu. Ya sama dengan Astra ini mungkin Pak. Dulu yang datang ke Jakarta orangnya beda-beda. Ya mungkin Pak Joni baru masuknya tahun berapa di sini? Saya 81. 81 kan berarti udah lama Pak. Iya, tapi kan masih SD Pak. Orang tua dinas di dalam Pak. Orang tua dinas di dalam dulu. Kita ini anak purnawirawan semua. Iya makanya itu dia. Ini Pak, menurut saya berbagi pengalaman ya Pak. Ini menurut saya Pak Hasan dapat bocoran telinga saya langsung. Ya wis kalau begitu pembicaraan resmi kita dihentikan sampai di sini. Takut nanti gasnya terlalu tinggi, ya kan? Jadi saya kira itu selebihnya kita nanti akan bicara lagi ya, bincang-bincang tapi rahasia, ditutup dulu. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.